Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menjadi sejarah luar biasa begitu ya. Anies Baswedan ya bawa Jakarta cetak sejarah di Formula E ya. Karena pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa proses ya dalam Formula E itu sangat panjang sekali. Walaupun ada tindakan yang kemudian banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi kita lihat bagaimana dampak ekonomi yang ada saat ini begitu ya. Menjadi sejarah baru bagi pemimpin-pemimpin kita begitu. Belum ada terobosan-terobosan seperti Anies Baswedan yang kemudian membangun bagaimana ya sepak terjang ya untuk memperkenalkan bangsa kita ya sebagai negara maju begitu, apalagi di DKI Jakarta ya bisa dikenal skala internasional begitu kan. Ini kan sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang ini begitu ya. Bahkan Anies Baswedan bawa Jakarta ya cetak sejarah ya di Formula E. Ini sangat keren sekali. Pasti orang akan bertanya-tanya di situ ya, walaupun Anies Baswedan tidak diundang di situ pasti bertanya-tanya, mana Anies Baswedan? Mana Anies Baswedan? Kira-kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena Anies Baswedan adalah yang memberikan satu pencetus luar biasa begitu ya. Sebenarnya anak bangsa kita itu bersama-sama di situ begitu ya. Kenapa kita masih ada sesuatu yang kemudian tidak diundang di situ begitu? Semakin Anies Baswedan tidak diundang, semakin banyak bahwa akan bermuncul spekulasi bahwa dianggap sebagai zalim begitu kan. Bayangkan ya, pola pikir mereka itu menurut saya pribadi agak dungu begitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi kalau Anies Baswedan diundang di situ, malah marwah Anies Baswedan semakin stagnan biasa begitu ya. Tetapi kalau dia lalu kemudian dia tidak diundang, lalu kemudian beli tiket sendiri bersama warga nonton bareng di situ, akhirnya apa? Akhirnya ini menjadi panggung Anies Baswedan, kan begitu logikanya begitu. Seharusnya kan diundang itu malah melihat bahwa wah ini demokrasi kita dibangun bersama-sama begitu kan ya. Kalau seperti ini kan merasa dizalimi dan sebagainya begitu. Itulah menunjukkan bahwa ya kehebatan konsep Anies Baswedan di situ. Malah Anies Baswedan tidak mengharap bahwa itu tidak ada undangan begitu ya. Biar kita bersama masyarakat ya melihat situasi dan perkembangan di situ kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Saya melihat ya dari narasi yang dibangun oleh Anies Baswedan ini sangat luar biasa, ini seru ya, menegangkan dan amat kompetitif. 36 lap yang disajikan para pembalap pada hari pertama ya. Kami sekeluarga menonton balapan dari grandstand ya, area yang lumayan dekat dengan lintas sehingga menghasilkan sensasi nonton luar biasa. Apresiasi kepada semua yang bekerja di balik layar, yang bekerja secara konsisten, yang bekerja penuh semangat untuk mengibar tinggikan ya nama baik Indonesia. Lah, inilah yang kemudian kenapa ya sekarang ini ya kenapa Anies Baswedan tidak diundang situ begitu kan? Ya, bukan persoalan mau diundang atau tidak begitu kan, tetapi melihat dari narasi yang dibangun oleh publik bahwa kalau memang itu tidak diundang, maka jelas ada sesuatu yang apa di balik ini semua begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi semakin Anies Baswedan tidak diundang, semakin banyak ya yang kemudian ya panggung Anies Baswedan di situ begitu. Bayangkan dengan nonton dengan masyarakat ini, dengan warga ini menunjukkan bahwa dia menjadi panggung Anies Baswedan pada akhirnya begitu kan. Ya, kalau memang dia diundang oleh VIP, maka kemudian orang merasa wah biasa di situ, apalagi yang dipotret ini dekat dengan JIS. Bayangkan begitu ya. Ini akan semakin seru untuk menjadi panggung luar biasa di situ begitu. Ya, karena namanya politik ya seperti itu begitu ya. Kita lihat bagaimana perkembangan ya, banyak ocehan-ocehan yang kemudian pro dan kontra di situ begitu ya. Pertama terlihat bahwa inilah karya Anies Baswedan begitu kan. Ini punya segudang luar biasa begitu. Bahkan ini darah pejuang ya emang nggak bisa bohong. Namanya darah itu otomatis mengalir ya dalam diri, dan udah bawaannya pengen memajukan bangsa kita bersama-sama, betul begitu kan. Ketika itu dilakukan Formula E, maka Anies Baswedan ya bersama rakyat, bersama masyarakat di situ menjadi panggung luar biasa begitu kan. Walaupun ada yang kemudian cacian-cacian oleh mereka ya tidak menjadi masalah, karena namanya pejuang itu ya tidak kenal dengan yang namanya bulian begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya agak menarik begitu ya. Anies Baswedan bawa Jakarta cetak sejarah di Formula E. Luar biasa begitu. Formula E merupakan ajang balap mobil elektronik ya, elektrik yang digagas oleh Anies Baswedan ya. Gelaran balap jet darat itu sukses digelar dan menjadi catatan sejarah bagi DKI Jakarta. Iya,
Karena menjadi sejarah baru begitulah, sangat luar biasa di situ begitu, menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan gagasannya luar biasa, dikenang oleh masyarakat DKI Jakarta begitu ya. Dengan adanya konsep yang kemudian karya Anies Baswedan yang sangat luar biasa, itu menunjukkan bahwa ini kan bisa memajukan bangsa kita, memajukan ekonomi kreatif kita begitu kan, memajukan segalanya. Tapi kenapa BUMN waktu itu begitu kan tidak mau ada sponsor di situ begitu kan? Itu kesalahan fatal yang luar biasa menurut saya pribadi, sudah terbaca di situ begitu ya. Mana yang ingin Anies Baswedan begitu ya, katanya Anies Baswedan jangan dikasih panggung sana sini begitu kan. Tapi tahu-taunya walaupun tidak dikasih panggung begitu, Anies Baswedan tetap eksis begitu. Nama Anies Baswedan tetap harum di mata dunia begitu. Bahkan ya, gelaran Formula E 2022 di Jakarta sukses digelar. Tak hanya mencatatkan sejarah ya. Sambutan antusias dari warga Jakarta bahkan Indonesia juga menimbulkan kesan positif di dunia. Betul begitu kan. Tanpa Anies Baswedan, Jakarta seperti apa begitu? Bayangkan begitu kan. Di Jakarta dengan adanya Anies Baswedan bisa dikenal ya, bisa dikenal sebagai smart city luar biasa, bisa dikenal sebagai ajang Formula E yang luar biasa yang menjadi dampak bagi perekonomian yang ada di DKI Jakarta begitu ya. Tetapi antusias masyarakat walaupun tidak ada yang sampai di situ melihat bahwa keindahan inilah yang kemudian yang dilakukan, yang dirawat oleh Anies Baswedan sampai hari ini. Kenangan luar biasa begitu ya. Apalagi ya, kalau Pak Heru terus-menerus melakukan apa yang dilakukan Anies Baswedan, jelas Pak Heru akan menunjukkan bahwa nanti bisa saja dicalonkan sebagai gubernur begitu ya. Walaupun yang penting Pak Heru itu adalah bagaimana konsistensi ya membangun dan merawat DKI Jakarta seperti Anies Baswedan. Program Anies Baswedan dilanjutkan, program yang lain dilanjutkan begitu kan. Ya, walaupun terkesan para buzzer dan cebong di luar sana sudah kepanasan, sudah dibela habis-habisan Heru, tahu-taunya ya menyelenggarakan ya meneruskan apa yang dilakukan Anies Baswedan, yaitu Formula E ya, menjadi gorengan-gorengan luar biasa di situ begitu kan. Tetapi kita lihat saja, inilah demokrasi kita begitu ya. Bahkan gelaran Formula E di 2022 di Jakarta sukses digelar, tak hanya mencatatkan sejarah sambutan antusias dari warga. Ini prestasi itu tak luput dari peran mantan gubernur di Jakarta yaitu Anies Rashid Baswedan. Ia merupakan penggagas yang mengusulkan Jakarta menjadi tuan rumah Formula E. Wow, luar biasa begitu kan. Bahkan kalau disandingkan misalnya Anies Baswedan diundang di situ misalnya, bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintah di situ, bertemu dengan calon-calon cawapres di situ misalnya begitu ya, ketemu dengan Pak Presiden ya, bahkan yang melihat bahwa pamor Anies Baswedan masih unggul begitu, apalagi sekelas presiden. Bayangkan begitu. Inilah yang kemudian citra itu dibalik ini semua menunjukkan bahwa Anies Baswedan menjadi of the best begitu ya. Ini sangat luar biasa begitu kan. Ya, siapa dulu bahwa orang yang punya gagasan luar biasa itu menunjukkan bahwa keseriusan untuk membangun bangsa kita begitu. Maka siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan yang merubah bangsa kita begitu. Bayangkan, sedangkan calon-calon yang kita tahu saja begitu ya. Hanya satu-satunya masyarakat Indonesia dan warga Indonesia sebagai warga biasa yang mencalonkan diri sebagai presiden, yaitu Anies Baswedan. Bayangkan begitu kan, orang yang biasa, warga biasa begitu, tidak ada keterikatan dengan pemerintah begitu. Kalau yang lain kan masih ada keterikatan begitu. Bahkan ya, pembangunan sirkuit di kawasan Ancol juga terbilang singkat. Anies hanya membutuhkan waktu 54 hari untuk menyatakan sirkuit itu siap digunakan. Berdasarkan data dari laman resmi Formula E Jakarta April 2022 tercatat disaksikan oleh 13,4 juta pengunjung. Angka itu merupakan yang tertinggi dalam sejarah Formula E. Di satu sisi Formula E itu banyak terkenal di situ. Bisa saja nanti tahun 2024 itu adalah kan tuan rumahnya masih Indonesia begitu ya. Jakarta itu semakin luar biasa begitu. Bagaimana nanti akan ada kelanjutan yang lain begitu ya. Ini menunjukkan bahwa sangat luar biasa. Ya, Pak Ganjar mana bisa untuk melakukan ini. Saya rasa gagasan-gagasan Pak Ganjar kan hanya lari-lari begitu ya. Lari-lari sana sini begitu, tanpa menyiapkan bagaimana kompetisi lari-lari yang ada di Jawa Tengah begitu kan, begitu logika kita begitu. Jadi artinya ya inilah demokrasi kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.